bedanya kalau lokalisasi cewek-cewek berjejer, cantik-cantik, pahanya kemana-mana. Di sini ya seniman yang gondrong-gondrong yang gimbal-gimbal yang fotonya banyak. Tuh, saya mau kecikarinya. Depannya nih. Galak. Oke, sahabat-sahabat subscriber dan para penonton sekalian, kita sudah sama owner ya kan, owner dari kafe Lokalisasi, bener kan? Bener. Namanya siapa? Asep. Kang Asep. Saya Denuri dan ada Kang Rifki di sana lagi video call. Kang Rifki. Oke, sahabat-sahabat, kita akan bincang-bincang dengan Kang Asep selaku owner dari Lokalisasi. Nah, nanti aja nih Kang, ya, barangkali ada hal-hal yang sekiranya mau disampaikan dari Kang Asep untuk penonton di channel kita ini, walaupun ya masih sedikit lah, kita belajar bareng. Kang Asep, Kang Asep, konsep awal terpikir untuk bikin kopi shop itu gimana Kang Asep? Jadi awalnya tuh sebenarnya saya bukan yang pertama ya, buka warung kopi kalau di kampung, tapi dulunya di Jogja. Oh, pernah di Jogja? Ya, saya 10 tahun di Jogja. Sambil ini cari duit, sambil usaha bikin kopi, kedai kopi ya. Di Jogja kuliah itu? Di Jogja saya dari kuliah yang sampai terakhir 2018 atau 2019 lah di sana. Jadi hitungannya di sini baru 2 tahunan. Di Indramayu? Di Indramayu baru 2 tahunan. Ya, 2 tahunan berarti di Indramayu. Terus ya meneruskan aja sih sebenarnya kalau di sini di Indramayu, tapi dengan konsep yang berbeda. Nah, kalau di sana kan pasarnya mungkin udah ada lah ya. Iya. Kalau kota gede kan udah ada. Kalau di sini kan yang kedai-kedai segmented kan kayaknya belum lah. Saya lihat belum, mungkin ya banyak kedai-kedai kopi tapi ya rulesnya ya mengikuti pasar ya gitu. Kalau saya pengen nyoba yang berbeda, agak segmented sedikit, makanya bikin lokalisasi di sini. Di Jogja juga namanya Lokalisasi? Bukan, beda lagi. Jadi nama baru di nama baru ya, pertama kali juga di Indramayu bikin usaha kopi. Aslinya mau nikah? Asli ini mau Indramayu. Oh, Indramayu nih? Bapak Sukarja, Ibu Subang. Iya. Berarti memang darah Indramayu. Darah Indramayu. Tapi luar biasa nih Kang. Artinya konsep seperti ini memang tujuannya menarik pelanggan gitu atau gimana? Sebenarnya sih tujuannya karena saya kan pelaku musik ya dulunya, sekarang juga sih Masih bermusik? cuman nggak laku aja di Indramayu. Jadi ya awalnya pengen bikin yang beda, konsepnya seni, konsepnya musik. Jadi pengennya dulu tuh ini tuh wadahnya para seniman di sini. Entah itu pemusik, entah itu pelukis, entah itu ya termasuk konten-konten kayak gitu kan termasuk seni. Oh gitu. Iya, jadi tujuannya ke situ. Jadi yang berbau-bau seni lah saya pengen terapkan di sini. Karena ya mungkin belum ada juga di Indramayu. Dan tujuannya tetap arahnya kalau secara bisnis menarik pasar. Cuman pengennya nggak cuma itu aja, iya. Tapi kepuasan ya lebih pelanggan dan kepuasan tentang passionnya orang ya gitu. Memberikan wadah juga lah, karena pengalaman saya di sini kan cari panggung susah ya buat teman-teman seniman, cari sponsor susah, musimnya perizinan susah. Jadi pengennya saya ngasih wadah ke teman-teman yang punya karya atau mau sekedar menyalurkan hobinya dia di musik atau di seni ya di sini. Silakan bebas. Ya, gitu ceritanya. Sudah berapa lama lokalisasi? 1 tahunan. 1 tahunan di Indramayu. Iya. Ini kan corona nih kan, pandemi. Berasa banget ya, kerasa bisa dulu ya. Berasa, sangat berasa. Kemarin awal-awal lockdown itu ya. Belum apa awal-awal? Awal lockdown. Pertama corona
booming itu terus lockdown kita 3 bulan tutup 3 bulan. Iya. Setelah buka, pangsa pasar berkurang atau jelas kita mengalami beberapa minggu ada pelanggan lah, dalam arti 1-2 yang datang, cuman sekarang udah mulai muncul pelanggan baru, pelanggan lama juga udah mulai. teman-teman Ludo Empire gitu. Ludo Empire termasuknya lama, iya. Ludo Empire Sebelum lockdown kita kan? Iya, sebelum lockdown. Jadi ya teman-teman lama pun masih kesini lagi karena udah tahu kita buka lagi mungkin. Terus pelanggan baru juga ada lagi karena regenerasi kan, karena kemarin tutup itu, jadi mungkin apa nih ini kok baru kayaknya gitu, padahal udah lama. Nih Kang, selain dari tadi yang dijelaskan, mau nggak yang dia mencoba bikin wadah apa segala macam, target ataupun cara menarik pasar market supaya datang itu strategi dan konsep dari Kang Asep itu belum? Kalau saya sih ya apa ya, setiap orang punya ramuannya masing-masing, caranya masing-masing untuk menemukan itu ya. Cuman kalau saya sih lebih percaya ke selain kualitas si menunya, daya tarik itu ya ke karakter si tempat itunya gitu. Jadi kalau saya pribadi malah lebih suka caper. Ya, caper. Jadi Caper itu cari perhatian. Ya. Oke, lanjut nih Kang. Setahun dan beberapa sebelumnya juga di Jogja berbisnis kopi nih Kang. Iya. Suka dukanya nih Kang, Brian nih Kang. Suka duka ya. Kalau di Jogja mah nggak terlalu banyak suka dukanya. Mungkin di sini yang banyak ceritanya kalau untuk suka duka ya. Soalnya apa ya, bener-bener bukan dari nol lagi, malah dari minus kita buka partisasi. Berarti minus tuh dalam artian hutang gitu? Apa gimana? Iya, maksudnya bukan utang, dalam arti ya nggak punya modalnya kurang gitu. Jadi sangat minim ya. Jadi waktu kita udah mau buka itu ya kitanya punya apa? Kitanya mengganggu aja. Di hari yang santai aja juga bisa ikut kesini juga gak masalah. Kitanya apa? Mau buka tapi nggak ada modal buat beli bahan-bahannya. Karena memang Itu gimana? Penyelesaiannya kayak gimana? penyelesaiannya itu ya saya cari-cari dulu dari luar sana, job-job kayak entah, saya kan pelaku musik ya, jadi ya bikin lagu ya, atau enggak ngamen. Amin. Ya ngamen, maksudnya ngamen di kayak kafe gitu. Di jalanan mungkin juga. Nah, kalau di jalanan belum sampai situ sih gitu. Karena kebetulan kan tujuan saya kesini kan untuk tempatnya seniman, musisi, jadi ya banyak teman-teman musik yang udah saya kenal di Indramayu gitu. Jadi alhamdulillahnya ada mereka yang ngebantu saya untuk ini, untuk apa, gimana caranya organisasi tetap buka. Jadi ya dari hasil kayak gitu akhirnya untuk menutupi kekurangan warung ini. Top apa kopi shop ini? Iya, kopi shop ini. Suka dengan banyak. Kayak di rumah kita cuma satu ruko. Oh Ini ya, ini kan 2 ruko nih. Dia cuma sebatas ini. Jadi hujan pasti di luar semua. Kalau hujan yang hujanan masuk. Terus dulu kan ini belum di apa namanya ya? Plaster gitu. Belum di plaster, masih batu-batu tanah kayak gitu. Jadi kalau musim hujan teman-teman mau kesini tuh susah. Jadi harus muter dulu ke lewat ATM tuh. Oh. Iya. Ya, banyak sampai akhirnya kayak gini pun masih banyak kekurangan yang menurut saya belum layak lah sebagai tempat nongkrong gitu. Atau disebut apa yang disebut kafe Berarti belum lah. kemungkinan lokalisasi ini masih terus berkembang ya? Iya, saya akan terus berkembang, akan terus upgrade karena
saya pengen sesuai filosofi nama. Lokalisasi. Iya. Nah itu yang akan saya tanyakan selanjutnya. Kenapa namanya lokalisasi itu Kang? Jadi tetap rulesnya mah ke area-area seni sih sebenarnya. Patternnya benang merahnya di arah seni karena memang saya suka apapun seninya sih, cuman karena kebetulan saya nyantolnya di musik ya berbau-bau itu karena awalnya saya bikin pengen tempatnya para seniman ngumpul di sini, menuangkan karya di sini, diskusi di sini, bertukar ilmu di sini. Apa ya kira-kira nama yang cocok untuk itu gitu. Jadi ya itu ya ketemu karena ini buat seni ya lokalisasi aja, plesetan dari lokalisasi gitu. Jadi bedanya kalau lokalisasi cewek-cewek berjejer, cantik-cantik, bahannya kemana-mana. Di sini ya seniman yang gondrong-gondrong, yang gimbal-gimbal, yang tatonya banyak. Gitu, saya mucikarinya. Tapi tetap baik. Iya, iya, karena Ya semua yang bertato nggak semua preman kan. Awal biaya awal ini memulai bisnis ini berapa juta, puluh, ratus nominal? enak ngomongnya. Total itu awal itu 50-an lah, 50-an juta. kotor gitu. Tapi sekarang sudah alhamdulillah ya mulai step by step gitu ya. Iya, ya, alhamdulillah. Ini kan Jogja. Nanti apa kuliah? Oke. Ugian? Waduh. Universitas Gajah Mada. Bukan Gajah Duduk. Gajah Duduk. Luar biasa kan? Kebetulan. Lagi UI kan? Universitas Indramayu. Oh ya, Jurusannya apa kan? elektro. Teknik elektro. Teknik elektro. Si kuliah di UGM, salah satu universitas bonafit di Indonesia. Jurusannya teknik elektro. Setelah kuliah, ya udah, ijazah nggak kepake. ijazah nggak kepake. Dan sekarang bekerja tidak di dunia elektro. Tidak sama sekali. Dari awal lulus sampai sekarang. Dan ijazah belum dipakai, belum, tapi diambil. Buat nyenengin orang tua. Sekarang kerjanya sebagai Tukang kopi lah. tukang kopi. Kalau dulu di Jogja amen ya. Sekarang tukang kopi. Luar biasa ya. Jadi nyambungnya beri nyambung sama sekali. Iya, sebenarnya kan ya apa ya? Kalau di mungkin kayak di dunia dari komputer apa tuh ada katanya kalau sekolah tuh nggak menjamin sukses. Ya. Iya. Tapi salah satu cara untuk meraih kesuksesan. Kalau kita suksesnya di bidang lainnya, yang penting kan tujuan kita kan mau sukses gitu. Masalah kuliah mah ya untuk menambah wawasan, menambah jam terbang, menambah istilah kasarnya gaya bicara mungkin atau cara berpikir. Ilmu pasti nggak akan kebuang lah kalau masalah ilmu. Iya, Iya, ilmu mah pasti akan kepake terus. Cuman kan rezeki orang masing-masing, yang penting tujuannya sama sukses ya udah. Gitu. Salah satu untuk mencari kesuksesan, tapi jangan mengejar sukses dari ijazah itu sendiri. Ijazah nggak menjamin. Inspiratif banget nih. Serius. Nyambungnya sih di coba Ki. Dia kan nyambungnya sih di dari ya kuliah dulu kuliah cek UGM loh. Dan lulus loh, ini kan luar biasa. Jokowi juga UGM kan. Jangan-jangan presidennya ini. Amin. Enggak. Pusing jadi presiden. Mungkin pamungkas nih kan. Saran buat pecinta kopi dan apa ya konsumen kopi. Kalau untuk pecinta kopi ya apa ya? Ya saya juga bingung nih sebenarnya, susah nyari pecinta kopi di drama itu agak susah. Jadi nggak tahu sih kalau di mungkin saya masih kebawa dengan atmosfer Jogja atau gimana. Yang jelas ya menurut saya ya pecinta kopi ya lu tahu kopinya apa, lokalnya dari mana, bentuknya kayak gimana, masih fresh atau enggak, dibuat di situ, digiling di situ, diseduh di situ. Oh, itu Ya. cara memilih.
ya harusnya pencinta kopi seperti itu. Jadi lu tahu si kopi itu bener atau enggak, fresh atau enggak, grade-nya apa gitu. Itu sih sebenarnya yang untuk awal dulu deh di Indramayu gitu. Untuk awal dulu, selain itu ya masih banyak lagi gimana kriteria kopi, cuman ya sorry kalau misalnya gua salah ngomong, cuman yang gua tahu itu gitu. Dalam arti ya kalau lu mau minum kopi lu harus tahu ya, jenis kopi iya kopinya apa gitu. ya, kan, Ya seenggaknya ada itu panggil Iki aja tuh di angkringan ada Iki di angkringan enggak, si karyanya di angkringan, dia panggil aja Iki Gak usah itu aja menunya. mbak itu panggil mbak biasa. Bapak emang resiko kayak gini Nyampe mana tadi? tentang kopi. Ya, jadi ya kalau kita beli mobil kayak atau motor, kita kan harus tahu mobilnya kayak gimana. Ya kan? Itu perumpamaan, dalam arti kita harus tahu motornya kayak gimana, kita cek barangnya dulu. Iya benar. Masih bagus atau enggak, kurang lebihnya apa, baru kita deal. Begitupun di kopi gitu. Jadi saran ya belajar bener dulu deh gitu. Menilai kopi itu seperti apa. Sedangkan yang saya lihat di sini ya baru banyak yang coba-coba kayak Iya benar, kita aja yang penting mana nih kopi yang enak. gitu kan. Tidak tahu gitu ya. Iya. Jadi kita nggak tahu belum mati itu kopi dari mana. Bahkan kita nggak tahu kan, kalau kita kasih kopi sasetan pun kita nggak tahu. Iya Kang. Iya, kasih susu selesai itu. Selesai masalah kan. Itu makanya edukasinya untuk Indramayu ini ya harus kritis, dalam arti ya kalau benar-benar lu cinta kopi ya lu harus paham kopi gitu. Itu kalau dari apa tadi pelanggan ya selera sih, balik lagi ke selera ya. Kalau memang kalian nyaman dengan lokalisasi, dengan konsepnya yang kayak gini lah, selengean, terus ala kadarnya, terus siapapun boleh beraspirasi di sini, boleh menuangkan sesuatu di sini, boleh apa ya, bebas lah, bebas Itu silakan datang ke silakan ke sini. Tapi kalau mau butuh yang private, nyaman dan lain-lain, banyak tempat-tempat lain yang lebih nyaman, lebih elegan, lebih bagus. Seperti itu sih Pak. Rifki, ada pertanyaan? Gimana? Cukup gimana ini? Oke Kang, sekali lagi ajak penonton, mudah-mudahan banyak yang menonton untuk datang ke lokalisasi dari Kang Asep ini. Silakan diajak Kang. Ya, silakan mampir dan cicipi di lokalisasi, dalam arti yang nggak hanya mencicipi menunya, tapi mencicipi fasilitas Suasananya. ya, fasilitas dari suasana, dari pelayanan, dari ya segala macam lah, kenyamanan. Dan menunya juga kopi, soft drink, ada semua itu ya, makanan ringan. Ada makanan ringan, makanan berat ada. Silakan dicicipi, silakan dicoba, silakan boleh dikoreksi juga. Siap. Alamatnya di Jalan Gatot Subroto dekat Kodim Simpang 5 Indramayu. Bang Lima Mangga. Oke, terima kasih Kang Asep. Thank you. Mudah-mudahan bermanfaat buat pengguna kopi dan para pebisnis kopi lainnya kan gitu. Mohon maaf ini atas Santai ya. apa kalau sudah mengganggu waktu Bapak. Terima Bapak. kasih banyak sekali lagi. Oke, Kang Asep, begitu sahabat-sahabat. Tunggu video selanjutnya. Sekian, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.